mengganggu ketertiban masyarakat. Ada pertanyaan tuh. Dari tadi sambil nunggu lu masuk ada satu pertanyaan. Gua rasa ini pertanyaan yang sangat bagus. Dia bilang, tolong dong tanyain, ada leader yang sudah berasa dia kerja keras. Gitu. Kenapa belum berhasil? Tapi menurut dia sebenarnya mungkin aja leader itu salah gitu. Jadi ini mungkin AD, punya AAD gitu kok. Ya. Nah, gimana kok tanggapan lu kok? Jadi kan tadi lu bilang berasa kerja keras, berasa kan? Kita nggak tahu berapa kerja keras. Tapi kerja keras saja kan nggak cukup di bisnis ini ya. Jadi yang gua bilang tadi, ada sebuah ultimate success formula. Ada sebuah formula sukses yang guarantee berhasil. Ultimate success formula ini bunyinya gini, lu mesti punya, ini standar lah ya, mesti punya goal yang crystal clear, yang jelas. Oh, dia bilang gua udah bikin itu. Kemudian mesti bikin planning, ya. Leader mensupervisi, bikin planning, chunking down goal dan segala macam. Dia take action, dia bilang itulah kerja kerasnya dia lakukan. Tetapi orang bertindak kan ada dua kemungkinan, Car. Kalau hasilnya mendekatkan diri ke goal, dibilang sukses. Makin dekat ke goal, itu sukses. Kalau menjauhi goal, gua selalu ngomong ke tim gua, itu bukan kegagalan. Itu adalah sebuah proses. Nah, repotnya, banyak orang menganggap proses itu terus dengan semangat 45, modalnya yang disebut kerja keras itu artinya apa? Melakukan hal yang sama. Einstein bilang, Albert Einstein bilang, definisi gila itu adalah orang yang melakukan hal yang sama, tapi berharap hasil yang berbeda. Kalau hasilnya nggak mendekatkan diri ke tujuan, berarti harus melakukan umpan balik. Harus lakukan feedback. Ya, kalau di NLP ada istilah, ada statement, there is no failure. It's only feedback. Tidak ada kata gagal. Itu hanya umpan balik. Mereka lakukan umpan balik nggak? Kalau lakukan umpan balik, yang dirubah strateginya. Strategi dia dalam menuju tujuan itu jangan persis yang kayak kemarin. Konsultasi dengan direct leader. Jadi goalnya, menurut gua, goal itu mesti kaku. Cara mencapai goalnya yang mesti fleksibel, nggak harus kaku. Nah, itu yang dibilang feedback. Tetapi kalau dia udah lakukan ini terus saja, dia lakukan umpan balik, dia rubah strateginya. Nggak closing juga, atau jauh dari goal, tahun depan nggak promosi, ulang lagi. Terus begitu aja. Menurut gua tuh ada problemnya, yaitu tadi dia tidak copycat, gencar punya value dan belief. Mungkin ada value yang bertabrakan. Mungkin ada belief yang menghambat. Ya, ini yang mesti diberesin gitu loh ya. Kalau ngomong tentang sesi belief mah itu bisa panjang. Yang tadi yang gua bilang, emotion yang salah itu akan create action yang salah. Nah, mungkin gua tuntasin pertanyaan ini nggak apa-apa ya, agak panjang dikit ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi emotion yang salah tadi, menurut gua orang itu mesti perbaiki emotionnya. Kejadian yang sama buat seorang gencar, dia akan ambil tindakan ke kiri misalnya. Orang ini akan ke kanan. Karena apa? Karena emotionnya salah. Nah, bagaimana memperbaiki emotion ini, mengubah emotion ini? Menurut gua yang pertama adalah yang terpenting itu membuat arti. Itu yang beda. Ada satu kejadian, buat lu artikan, ini gua tertantang. Tapi buat orang lain, gua tertekan. PSBB, itu kejadiannya sama. Tapi respon orang menghadapi kejadian ini beda-beda. Apa yang membuat orang ini merespon beda? Karena cara ngartiinnya beda. Yang pertama adalah mengubah emosi, mesti ngubah dulu cara artinya. Kalau di NLP disebut reframing. Kita reframing, kita memframe ulang kejadian itu sehingga respon kita mengarahkan kita ke tujuan, bukan membuat kita tuh udahlah bisnis asuransi bokang tos. Siapa bilang? Justru sekarang orang yang awareness-nya tinggi malahan gara-gara COVID-19 ini di asuransi. Lu boleh tanya, tim lu pasti juga banyak yang bersaksi begitu gitu loh. Yang pertama, jadi
gua nggak tahu lah problem nih orang ya, tapi gua boleh share, barangkali coba evaluasi. Cara lu mengartikan kejadian itu sama nggak sama orang-orang yang lu idolakan, yang lu mau copycat gitu loh ya. Yang kedua adalah bagaimana kita punya fisiologis. Ini fisiologis itu mempengaruhi psikologis. Ada orang fisiologis mempengaruhi psikologis. Mempengaruhi psikologis. Kita punya gerakan ya, dulu Tony Robbins ini yang bilang ya, teman-teman yang belajar NLP pasti familiar dengan istilah ini. Motion create emotion. Kita punya gerakan mempengaruhi kita punya emosi. Ada orang-orang yang memang cara bergerak-geriknya ya, itu membuat dia jadi pasif. Bukan membuat dia itu menjadi orang yang mau take action. Jadi orang yang menunggu misalnya. Gara-gara psikologis. Gara-gara fisiologis. Postur fisiologis itu ya. Nanti ada orang yang, lu lihat ya, kalau Pragawati jalan, lu perhatiin deh. Dia diajarin pasti dagunya itu agak naik. Nggak mungkin Pragawati lihat kayak cari duit di jalan begitu ya. Kepalanya udah... Gue terus terang belum pernah nonton kok. Nggak pernah liatin Pragawati gue. Ya. Nggak boleh gue soalnya kok sama istri nggak boleh. Lu sering ya kok nonton? Waduh, nggak boleh katanya. Ntar gue jadi host dan Paula ya. Nggak, bercanda. Ya, oke. Kenapa dia selalu begini? Ya, karena kalau lu punya postur, ya, dagu lu terangkat, terus lu smile, dada lu busung, napas lu panjang-panjang. Itu lu punya kecenderungan untuk mengambil keputusan. Tadi kan gue bilang ya, emotion create decision. Lu akan ambil decision yang mendukung lu untuk berhasil. Tapi banyak orang enggak. Wah, gue stres. Kata-katanya aja ngomong bilang gue stres, gue pusing, gue bisnis ini. Pokoknya kata-kata. Jadi tadi ya selain fisiologis, kata-kata. Sekalian aja deh gue ngomong. Lu lihat ya, orang berkomunikasi. Komunikator yang bagus itu memperhatikan 3 aspek ini loh. Pertama kata-kata. Pilihan kata-kata itu mempengaruhi. Tapi itu kontribusi cuma 7%, bro. 38% itu dari intonasi. Makanya gue kadang-kadang sharing ya, gue ngomong kenceng dan berapi-api segala macam. Tapi kemudian kalau pada saat gue memberikan satu penekanan, gue bisa ngomong begitu pelan, begitu lirih, itu mempengaruhi. Dan 55% dari body language. Kalau Zoom menangnya ada share screen aja, bro. Tapi kalau Zoom, gue nggak bisa interaksi kayak gini. Gue nggak lihat lu. Nggak bisa. Itu beda banget gitu loh. Jadi gue seneng. Beda. Kelemahannya cuma nggak bisa share screen gitu aja, gitu ya. Tapi menariknya apa? Kita punya. Jadi gue bisa memberikan impact misalnya buat teman-teman semua karena body language-nya ada. Kita bukan kayak cool blood killer. Nanti ngomong keluar dari bibir ini aja, nggak ada intonasi, terus kemudian datar kayak pembunuh berdarah dingin. Betul kan? Dan lu lihat diri lu sendiri, nggak lihat orang lain nanggepin lu bagaimana kan? Jadi nggak keluar juga itu. Jadi psikologis, fisiologis itu penting. Coba perhatiin teman-teman semua. Jangan-jangan lu sendiri yang attract kejadian nggak bagus terjadi. Kenapa? Karena posturnya. Postur ini perhatiin bener-bener. Ya. Terus pilihan kata-kata. Seringkali orang yang negatif itu nggak berasa. Seringkali mengucapkan kata-kata yang negatif. Mati gua, pusing ini, lepas ini. Dia bilang, wah susah. Kata-katanya aja mencerminkan hasil yang dia mau attract gitu loh. Jadi gua menghimbau, kalau mau ubah emotion, ubah dulu cara memberi arti. Kemudian ubah pilihan kata-kata. Ubah keyakinannya. Ubah pula postur tubuhnya. Itu bro, jadi gue saranin itu pasti problemnya adalah emosi. Betul. Terus betul. Value belief, mungkin ada value yang bertabrakan. Di bisnis ini butuh perjuangan, sedangkan dia menganut ada kan orang Jawa yang bilang gak usah ngoyo, mangan ramangan, sing penting kumpul gitu ya. Kalau gua mah kumpul, sing penting mangan gitu. Ya, berarti udah terjawab ya tadi ya. Intinya kalau berasa kerja keras, ingat arti kerja kerasnya dia apa. Itu yang gua tangkap. Yang kedua, ingat kerja keras itu jangan melakukan itu terus gitu. Harus ada umpan balik kan. Kalau salah ya harus diperbaiki kerjanya.
ya kerja keras itu, jangan kerja itu terus tapi nggak mau ada umpan balik diberesin. Gitu. Thank you kok. Konsultasi dengan direct leader lah. Kadang-kadang kita berarti copycat yang lu maksud tadi itu ya. Copycat yang lu maksud itu adalah harus bertanya. Kita kepingin mengcopy, tapi kita kan nggak bisa lihat diri sendiri. Orang lain lah jadi cermin kita. Nah kalau leader kan dengan rela hati, bro. Lu punya kelebihan-kelebihan gua tahu. Lu tuh hebat di sini, di sini. Coba ya, bagian kecil aja nih. Kelemahan ini kalau lu improve, kalau dahsyat luar biasa lu. Nah, kalau nggak ada orang lain yang kasih masukan, dia juga nggak sadar gitu loh. Makanya perlu ada yang istilah gua konsultasi dengan direct leader. Hubungan mesti baik dengan leader. Betul. Ya, saya simpulkan lagi di bisnis ini, mau sukses, hubungan baik dengan leader dijaga. Karena lu juga akan copycat dia. Kan lu akan banyak bertanya juga gitu. Jadi itu penting, betul. Kok ini kayaknya dari Surabaya. Jadi gua rasa lu harus jawab ya. Ini dia yang tanya, siapa tahu nih tim lu nih. Gua nggak tahu. Tapi dia tulis tim asuransi ada Surabaya. Oke, dia tanya gini. Bagaimana cara memanage tim agar dalam tim tersebut saling membangun satu sama lain? Bukan hanya menyerap ilmu hanya dari satu orang. Nah, mungkin dia bagaimana menggerakkan satu tim gitu ya kok ya. Kalau gua tangkap ini pertanyaan dia. Jadi dia mungkin berasa bahwa dia doang nih atau gua doang nih. Tapi gua mau semuanya gitu. Gimana? Lu ada tips ya? Gua meyakini satu hal. Ya, gua dulu tipe orang yang kepingin mengubah orang lain. Sampai gua menjumpai bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Ya, kita bisa mengupayakan, kita bisa menjadi trigger perubahan atas orang lain, tapi kita tidak punya kuasa untuk mengubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengupayakan untuk mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Tetapi kita harus bisa menerima hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Nah, letak seninya adalah bagaimana kita membedakan keduanya itu. Mana yang sebetulnya masih bisa kita ubah, mana yang nggak bisa. Tetapi saran gua ya adalah sebaiknya kita start dari diri kita sendiri. Kalau gua mah misalnya gini, pertemuan leader-leader kita ini sebagian tukang telat. Gua terang ngoceh-ngoceh terus tentang telat mereka, bocah. Gua memulai dari diri gua. Dan gua ajak orang-orang yang masih bisa gua ajak untuk on time. Orang-orang yang nggak bisa on time, ya kita tanya, bro, gua udah gencar lu. Ya, menurut lu kalau jadi gencar, tamunya ada di dalam duluan, lu ada belakangan, enak nggak sih? Ya gitu, cuma bisa nanya. Kalau dia nggak bisa rubah lagi nanti, ya bukan urusan gua. Gua nggak mau terganggu sama hal-hal kecil kayak gitu. Kalau kita mau membangun, kita berharap semua tim itu melakukan seperti yang kita lakukan, yang bisa kita kontrol sama diri kita. Kita kasih keteladanan, terus kita jangan nyuruh-nyuruh, nggak bisa. Kita pakai gaya coaching aja. Ya, kita bertanya gitu ya. Kira-kira kalau lu terus telat begini, ada hal buruk apa? Ada kerugian apa yang lu terjadi sama lu, tim lu? Kalau dia nggak bisa ngerti juga, kita ngomong, kira-kira bro, nanti lu adain meeting, ya lu adain meeting, lu yang mimpin meeting, leader lu gimana? Lu bisa nggak tegur dia? Oh ya nggak apa-apa, kita kan apa namanya nggak mutlak lah harus on time lebih 15 menit juga nggak apa-apa. Oke. Kerugian apa yang dialami oleh orang yang on time? Jadi lu sebetulnya mereward orang yang telat karena ditungguin kan, tapi mempernis, menghukum yang datang duluan. Kenapa? Disuruh nunggu. Nah, gue cuma bisa nanya-nanya gitu doang. Ini contoh ya, gue nggak tahu problemnya dimaksud apa. Tetapi yang itulah, kalau kita mau bangun orang lain sama-sama, ya start dari kita dulu. Gua nih ngomong, teman-teman kejar Star Club tiap tahun harus mempromosi. Lah kalau guanya aja gak mempromosi, gimana gua punya power untuk ngomong itu? Gua ini justru punya beban yang ngomong begini, padahal kondisi gua harus ngurusin tim yang begitu besar. Tapi gua tetap prioritas. Tiap tahun gua mesti promosi. Mempromosikan maksudnya. Tahun kemarin gua masih promosi 1 direct. Susah lah ngurusin banyak kan. Tahun lalunya lagi, gua masih promosikan 1 direct pula. 3 tahun sebelumnya gue promosi masih 2. Tahun ini gue pasti mempromosiin.
Ya, kalau nggak bisa dua, ya minimum satu, karena mesti bagi juga untuk yang lain. Nah, itu yang gue bilang, kita kalau lead by example, kita punya power kok. Dan gue nggak bisa ngurus kalau ada yang mereka nggak mau promosi, ngomong negatif, mulai mempengaruhi yang lain, bahwa bisnis ini nggak gampang lah, itu kalau gencar mah, ya dia hoki lah, dia muda, ganteng, kreatif, kita kan nggak kayak, itu kan kata-kata pecundang. Itu kan kata-kata pecundang. Ya, gue nggak bisa benerin yang kayak gituan. Gue cuma nanya, coba lu cari orang lain yang nggak kreatif, yang nggak pinter kayak Gencar, yang nggak ganteng kayak Gencar, tetapi punya grup gede juga, ada nggak? Dia bilang nggak ada. Gue kasih tahu ntar orangnya. Jadi biar dia tidak excuse. Nanti orangnya tahu kok. Nanti orangnya tahu. Waduh, gue jelek dong katanya. Kan gue bilang nggak seganteng Gencar. Gue nggak bilang dia jelek. Gak lah, bercanda loh, biar seru kita bahas ya. Jadi maksudnya gitu, bro. Nggak bisa ngubah orang lain, nggak bisa lah. Ya, yang bisa adalah ya kalau dibilang diri sendiri, dimulai dari diri sendiri ya. Nyindir dan segala macam. Terus kalau dia bilang gini, lu lagi nyindir gua. Enggak, gua ngomong apa adanya. Kalau lu tersindir apa enggak penting. Yang paling penting itu apa perubahan yang lu mau buat. Kalau lu anggap kata-kata gua nggak bagus, ya udah lu tetap aja sama yang lu lakuin sepanjang lu hasilnya jadi bagus, memenuhi harapan lu. So go ahead. Tetapi kalau lu rasa omongan gua nih bagus, lu patut coba, ya coba lah lu lakuin. Nah, gua biasanya kurang lebih gitu. Gitu, bro. Semoga menjawab. Tahu case-nya apa realnya. Oke, thank you kok. Gua rasa gua nggak mau buka pertanyaan lagi kayak yang lain. Udah cukup kalau ditanya tuh panjang itu ditarik lagi kok. Tapi gua tadi bacakan pertanyaan paling terakhir aja. Karena udah malam, gue nggak mau panjang-panjang kok. Gue satu pertanyaan terakhir buat lu kok. Gue kan mesti berguru intinya. Ini gue benar berguru karena menurut gue ya nggak bisa dipungkiri kok. Usia gue kan pasti lebih muda dari lu. Gue cuma mau tanya gini, kalau gue punya uang saat ini, menurut lu kan nggak mungkin punya uang. Tadi kan lu kan uang. Kan lu tadi bilang kan, pokoknya intinya salah besar kalau lu bisnis ke tempat lain. Di mana bisnis itu lu mesti invest gede, penghasilan return cuma berapa, ya kan? Tapi sekarang gue punya uang, karena kan di Prudent masuk terus kok, nggak bisa kita stop. Betul nggak? Tiap minggu masuk. Ntar booster selesai Juni masuk lagi, ya nggak? Nah, menurut lu gue boleh investasikan kan? Gue tadi bukan ngomong gitu loh, bro. Gue bukan bilang salah. Gimana coba? Gue nggak bilang salah. Gue cuma mau membuat perbandingan bahwa ini real. Gue itu investasi, misalnya di bisnis. Ada partner, ya udahlah kita ikut share. Gua nggak mau ikut banyak-banyak gitu, selalu manage risk lah ya. Tapi gua nggak mau sebagai driver, karena kalau itu berarti kan bisnis gua bisnis itu dong. Bisnis gua bisnis insurance. Gua cuma mau investasi. Ya toh, gua mau investasi. Investasi bisa di paper asset, di properti, bisa juga di bisnis aset. Nah itu yang gua mau tanya tuh kok. Berarti kalau misalnya gua punya uang, boleh dong gua taruh properti, gua taruh di saham, gua taruh obligasi, ya kan? Itu sah-sah aja kan, nggak bikin gua pusing. Yang penting uang gua berlipat gitu kan ya? Diversify lah. Diversify lah. Diversifikasi. Tapi gua selalu ngajak, gua selalu ngomong sama tim gua selalu ngomong sama tim gua, bisnis gua cuma bisnis prudential. Tapi gua berinvestasi. Kalau ada bisnis lain yang bisa diinvestasikan model kayak prudential, ya gua investasi di bisnis itu. Sayangnya kagak ada. Bisnis prudential ini kan nggak investasi duit loh. Yang diinvestasikan itu adalah waktu. Betul nggak sih, bro? Ikut Zoom meeting, meluangkan waktu untuk melakukan approaching, itu kan investasi waktu. Kalau investasi waktu, lu resikonya nggak ada resiko duit gitu loh. Kalau investasi baru dengan investasi pun kan perlu knowledge, bos. Kalau investasi yang mau high gain, pasti ada high risk. Itu bodong kok. Kalau investasi nggak pakai knowledge itu bodong pastinya. Ya, jadi bodong. Kalau knowledge-nya kita nggak memadai, kita ada risiko gitu loh. Iya, tapi kalau kita punya knowledge memadai, orang lain bilang itu high risk, kita bilang itu low risk. Nah, kalau mau ngomong yang betul-betul no risk, itu adalah bisnis prudential. Bisnis yang lain, lu mesti ada rem. Ngerti nggak? Kalau investasi risiko. Bisnis ini, gue selalu ngomong sama tim gue, orang Jawa bilang, gas, pol, rem, blok. Nggak usah nah apa yang direm gitu loh.
Masa ada istilah gini, usaha gua omsetnya kegedean, nanti Prudential gua belum habis duit, Prudential Rebo depan kirim duit lagi. Mana ada yang ngomong gitu, bro? Kalau kelebihan gua masih mau operin ke gua. Bagus, mantap, betul, gua setuju. Yang namanya bisnis betul, someday lu harus ada stop ya, mikir lah, ya nggak mungkin orang lipat terus kan. Bisnis di Prudential, ya biarin aja berlipat terus, kita happy malah kok ya. Betul. Aduh, kok thank you banget, ya 900 lagi nih, kalau dilanjutin bisa nambah lagi, udah cukup, gua rasa mereka pikir udah banget. Bubar tadi. Iya, mereka pikir udah bubar. Teman-teman, boleh ya kita kasih tepuk tangan buat tamu saya, Ko Martin, secara virtual. Buat teman-teman, saya juga mau thank you buat Ko Martin. Thank you banget. Salam buat, Kevin nanti belum ya, handphonenya masih di tahu dia di. Gue harus mengakhiri kok, karena gue pikir kita udah lewat sesi, lu masih mau terima kasih. Biar kita endingnya bagus, ya kok ya. Satu kalimat dari lu kok, buat kita semua, apa kok? Kalimat penutup. Ya, gua selalu ini jadi tagline gua ya, bahwa bisnis ini itu bisnis helping others. Kita meraih apa yang kita hasilkan, kita meraih apa yang kita impikan dengan membantu lebih banyak orang meraih impian. Jadi kalau kita mau berhasil di bisnis ini, ya kalau tadi apalagi konsepnya kalau kita sama, kalau gua malu kan jelas sama itu, yaitu meng-create leader, berarti kita harus punya kemauan dan kemampuan membangun dan membantu orang lain meraih impiannya. Karena kelak Tuhan itu nggak akan mengaudit kita dengan ngomong begini, Char, lu ya, dengan bisnis yang gua udah kasih kepada lu, berapa banyak properti yang lu bisa hasilkan? Berapa banyak emiten yang lu punya? Berapa banyak dividen, capital gain lu dari saham-saham lu? Nggak akan. Berapa mobil yang lu koleksi? Berapa negara yang lu kunjungi? Nggak ada. Tetapi dia akan tanya, dengan opportunity yang pernah gua kasih ke lu, seberapa lu bisa mempengaruhi banyak orang dan membantu mereka meraih impiannya? Itu jauh lebih penting buat gua. Growing together with love, ya kok ya, itu yang ngerti ya. Thank you. Oke kok, sukses terus buat lu, buat MRT semua, dan buat teman-teman yang nonton. Thank you, udah berakhir IG live-nya. Ko Martin, selamat malam. Ya, God bless you kok. Ya, thank you ya teman-teman. Bye-bye. Ya.